Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi alamal Quran khalaqal insan alamal bayan wasams wal qamal yusban. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahu azim. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu kata yang paling tepat kita sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan segala nikmat yang Allah berikan kita itu, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kesempatan bagi kita, Allah bukakan iman kita sehingga kita bisa berhadiah kepadanya. Itu semua bentuk daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah, bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita. Untuk itu tidak lain kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalunya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh orang bersyukur itu Allah akan tambah nikmatnya. Mudah-mudahan nikmat Allah itu tidak akan ternantikan oleh kita, banyaknya insyaallah dengan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam disampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayang semuanya, dan insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat rukun Islam yang lima macam itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah kewajiban salat yang Allah berikan kepada kita. Salat itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kenyataannya Bapak Ibu, kita merasakan itu kewajiban bagi kita. Pagi ini bagaimana kita merasakan salat itu betul-betul kebutuhan bagi kita Bapak Ibu. Ya, salat itu kita menganggap itu kewajiban bagi kita. Tetapi pagi ini kita coba ungkapkan bagaimana salat itu sesuatu yang harus kita lakukan karena menjadi kebutuhan bagi kita Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu ya, dalam salat itu sendiri artinya doa ya. Salat itu dalam kaidah bahasa Arab artinya doa. Doa-doa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu adalah untuk kita sendiri Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kami ingin bertanya, ada ibu yang tahu, Bapak Ibu yang tahu? Ada dalam salat itu waw 7 beriring. Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Ingat. Contohnya wajhatu wajhiya. Itu doa kita itu 2 saja, Pak. Ini waw itu kita baca 7 kali beriring. Ada yang tahu? Nah, mungkin nanti bisa tahu. Bapak Ibu, kalian ungkapkan itu doa di antara 2 sujud Bapak Ibu kita baca. Ya Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Bapak Ibu, mari kita ungkapkan sedikit doa yang kita baca tiap hari Bapak Ibu. Yang itu kalau memang kita pahami dengan baik Bapak Ibu, insyaallah salat ini betul-betul menjadi kebutuhan bagi kita, bukanlah menjadi kewajiban bagi kita. Bapak Ibu, pertama, tak kala kita membaca Rabbil firli, ya Allah ampuni dosaku. Ampuni dosaku Bapak Ibu. Kalau kita membaca itu Bapak Ibu, kita menutup kunci daripada pintu neraka Bapak Ibu. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku. Saat itu saja Bapak Ibu kita pegang kunci neraka, kita tutup neraka itu. Karena ampunan Allah telah kita dapatkan Bapak Ibu. Setiap manusia, siapa saja dia, ustadzkah dia, guru kita, bapak dia, ibu kita, apapun pangkat dan jabatannya, pasti dia ada salah dalam hidup dan kehidupannya. Untuk itu Allah ingatkan dalam doa kita Bapak Ibu di antara 2 sujud itu, Rabbil firli, ya Allah ampuni dosaku. Tak kala itu kita lakukan Bapak Ibu, seakan-akan kita telah mengambil kunci surga, kita kunci pintu surga itu. Kalau ampunan Allah itu sudah raih Bapak Ibu, apalagi kesalahan kita. Cukup kematian itu mengantarkan kita pada surga. Tidak ada neraka untuk kita lagi Bapak Ibu. Karena kita sendiri Allah tolong untuk mengunci pintu neraka itu.
Rabbil fili. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, apa kita baca lagi? Rabbil fili warhamni. Itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Seakan-akan Bapak Ibu, tak kalau kita membaca warhamni itu, kita sendiri membuka pintu surga untuk kita Bapak Ibu. Jadi tak kala kita Rabbil fili, kita kunci pintu neraka itu. Warhamni, kasih sayang Allah kita dapatkan Bapak Ibu. Kita buka pintu surga itu untuk kita Bapak. Kita yang melakukan sendiri. Jadi ini sesuatu kebutuhan luar biasa bagi kita. Kalau ini kita rasakan Bapak Ibu, memang kita cepat-cepat pergi salat ini. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbil fili, kita kunci pintu neraka itu. Karena ampunan Allah itu sangat-sangat kita butuhkan. Bukankah Bapak Ibu, kalau kita telah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, mana lagi? Di mana lagi tempat kita kalau tidak di surga Subhanahu wa taala Bapak Ibu? Karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ya kita baca itu baik-baik. Rabbil fili warhamni. Kemudian apa lagi? Wajiburni, perbaiki aku ya Allah. Artinya Bapak Ibu, apa saja dalam hidup dan kehidupan kita ini pasti ada yang rusak. Honda kita rusak, mobil kita rusak, kita bawa ke bengkel Bapak Ibu. Tapi wajiburni, ya Allah, perbaiki aku ya Allah. Kita ingin ya Allah, kita ingin surga Allah. Kita tidak mau neraka Allah. Untuk itu bagaimana? Kita mohon kepada Allah, ya Allah, perbaiki diriku ya Allah. Memang manusia ini Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, kita salah dalam hidup dan kehidupan kita. Ada yang melenceng dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa? Karena memang Allah hadirkan juga setan untuk menggoda kita. Bukankah hidup ini ujian Bapak Ibu? Apa kata Allah dalam surah Al-Mulk itu Bapak Ibu? Bahwa hidup dan kematian ini adalah ujian bagi kita, ya Bapak Ibu. Ujian mana yang terbaik amal kita Bapak Ibu, ya mana yang terbaik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati ini hanya ujian saja. Siapa yang baik amalnya Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlu wajiburni, perbaiki aku ya Allah. Sehingga kalau ada jalan-jalan kita yang salah Bapak Ibu, yang hidup ini yang salah dalam kehidupan kita, mungkin lenggang-lenggok kita yang salah, pikiran kita yang salah, ucapan kita yang salah Bapak Ibu, Allah perbaiki. Tolong ya Allah, perbaiki ya Allah. Kami tidak sangka. Kita nyangka Bapak Ibu, yang kita ucapkan baik saja, tapi orang tidak enak mendengarnya, menimbulkan kerusakan pada orang lain Bapak Ibu. Untuk itu kita mohon kepada Allah, perbaiki kami ya Allah. Rabbil fili warhamni wajiburni warfa'ni. Ya Allah, angkat diri kami ya Allah, angkat diri ya Allah. Luar biasa Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kalau Allah yang mengangkat kita, walaupun orang memendamkan kita, kita tidak akan bisa terbenam. Allah akan mengangkat kita Bapak Ibu. Kalau Allah mengangkat kita Bapak Ibu, tidak saja yang di bumi ini, di langit tahu semuanya. Allah mengangkat kita Bapak Ibu. Luar biasa salah kita baca itu. Kalau yang di langit tahu Bapak Ibu, kalau orang lamangki awak Bapak Ibu, katakanlah di sini kita orang terhormat Bapak Ibu, orang lain kan segan di awak Bapak Ibu. Malaikat Allah juga segan dengan kita karena Allah telah mengangkat derajat kita. Bukankah Nabi Muhammad itu Allah angkat derajatnya Bapak Ibu? Malaikat datang ke awak itu elu-elu yang datang ke awak. Mengapa itu? Allah telah mengangkat derajat kita. Warfa'ni, ya Allah, angkat derajatku ya Allah. Walaupun di mata manusia kami bukan direndahkan, tapi Bapak Ibu, kalau Allah mengangkat tidak akan bisa manusia menahannya Bapak Ibu. Juga sebaliknya, kalau kita mau mengangkat diri kita sendiri dengan cara-cara yang tidak bagus, kalau Allah benamkan kita akan terbenam Bapak Ibu. Untuk itu kita mohon kepada Allah, warfa'ni, angkat kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Rabbil fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni, ya Allah, beri kami rezeki ya Allah, beri kami rezeki ya Allah. Bapak Ibu, dalam hidup dan kehidupan kita, rezeki ini tidak bisa kita, misalnya biasa ada rezeki tidak bisa Bapak Ibu. Ya dalam hidup ini rezeki ini perlu untuk kita berbuat diri kita dan untuk agama kita. Kita perlu rezeki ini. Untuk itu kita mohon kepada Allah, damaikan rezeki kami ya Allah. Bapak Ibu, ampunlah Bapak Ibu, hampir ya di 10 tahun. Tidak pernah kita berdoa karena sejak aku tahu Bapak Ibu Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah lapangkan rezekiku ya Allah. Tidak pernah kami berdoa, dulu aku berdoa Bapak Ibu, ya Allah banyak rezeki kami ya Allah. Tidak pernah aku berdoa itu, aku berdoa ya Allah lapangkan. Sebab Nabi Musa berdoa, kenapa Bapak Ibu? Kalau lapangkan rezeki kita, kualitasnya bisa banyak, tak terhingga, luar biasa banyaknya. Kemudian kalau Allah lapangkan rezeki itu,
Kira rezeki itu berkah Bapak Ibu. Tapi kalau awak berdoa ya Allah banyak rezeki, kan rezeki itu nak berkah. Tapi kalau lapangkan rezeki kau ya Allah, kau sakitiknya lapang juga Allah. Yang mangkuk sakitiknya lawian ya Allah, sebanyak rezeki awak tu. Jadi amba berdoa Bapak Ibu 10 tahun terakhir ini sejak kami tahu Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah lapangkan rezekiku ya Allah. Kalau lapang Allah lapang rezeki awak Bapak Ibu. Nah itu tidak tanggung-tanggung lah tidak. Maka konotasinya bisa berkah, bisa sebanyak-banyaknya Allah berikan kepada kita kalau Allah lapangkan rezeki kita. Jadi Bapak Ibu boleh saja, tapi sejak kami tahu Bapak Ibu Nabi Musa berdoa kepada Allah, dan ada yang berdoa ya Allah banyak rezeki, tidak, ya Allah lapangkan rezekiku ya Allah. Dia rezekiku perlu dalam hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu ya. Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minta pada rezeki. Karena ada rezeki ini kita berbuat untuk agama Allah, berbuat untuk diri kita, berbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fili warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, tunjuki aku ya Allah. Bapak Ibu, dalam hidup dan kehidupan kita perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Bapak Ibu kita pergi bandara ini ya Bapak Ibu ya, ada tower itu tempat daripada pilot itu tujuannya kemana dia mendarat, ada tower Bapak Ibu. Tapi kalau mau di kapal laut ada menara nanti Bapak Ibu akan dituju oleh kapal itu. Ada petunjuk-petunjuk dalam hidup kita, dan petunjuk yang lebih hebat Allah berikan pada Al-Quran. Tapi Bapak Ibu kita baca Al-Quran, kita pahami Al-Quran, tapi kalau tidak Allah berikan hidayah kepada kita Bapak Ibu, petunjuk itu kita juga tidak akan bisa. Kita mohon kepada Allah, ya Allah tuji wahdini, tunjuki kami ya Allah, tunjuki kita Bapak Ibu. Orang yang dapat hidayah itu Bapak Ibu, contoh sederhana, misalnya awak baik ini Bapak Ibu, Pak Imam yang pelajar Pak, tunjuki channel orang. Aku sinan pai sinan Pak acaranya Pak, pai ke bandara aku dulu aku ambil auto baru pai sinan. Itu awak tanya mulai orang yang dapat wahdi ni, itu akcik orang tu Pak. Ndak ambo ke pai sinan mana? Naik Pak kata tunggu kula yang buat tangkian. Parah sana ngerti awak. Itu kalau Allah berikan hidayah kepada Allah kita. Itu yang hidayah sesungguhnya Bapak Ibu. Allah antarkan kita tanpa kita ragu-ragu Bapak Ibu. Nah, tidak sekadar tujuan dia orang loh. Nanya apa anaknya nak kita ambo kula yang buat tangkian ambo lewat sinan je mak. Itu yang hidayah Allah itu Bapak Ibu ya. Kalau kita semua kita mendapat itu luar biasa bahagia kita Bapak Ibu. Rabbi fili warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ya Allah sehatkan aku ya Allah. Sehat ini sangat penting Bapak Ibu. Tak bisa nak sehat kita Bapak Ibu ya. Kita usahakan walaupun semuanya itu cubaan bagi Allah, tapi Allah sehatkan, afiatkan kita. Dulu pernah juga kami sampaikan Bapak Ibu, sehat beda dengan afiat. Orang yang sehat belum tentu afiat, tetapi orang yang afiat dipastikan dia sehat. Maknanya begini Bapak Ibu ya. Orang ada yang sehat dia, sehat badannya Bapak Ibu, kuat dia, tapi tidak nampak ilmu Allah ke dia. Dia sehat Bapak Ibu, sehat badannya nak omong, tapi tidak amuannya salat, tidak amuannya puasa Bapak Ibu. Tapi dia tidak afiat. Orang yang afiat itu Bapak Ibu, taklah dia berikan misalnya kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh tapi nyupai ke masjid Bapak Ibu. Dia datang ke masjid ke rumah Allah, nyuapin waktunya untuk itu. Ada afiat itu. Ya Bapak Ibu, ya itu yang beda sehat dan afiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dapat afiat ya Allah. Orang yang afiat sudah pasti sehat. Orang yang sehat belum tentu afiat. Itu apa kata Allah? Memang kita doa kepada Allah, Rabbi pilih warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdi wa'afiat. Yaitu sehat kami ya Allah. Kemudian terakhir Rabbi pilih warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hapuskanlah kesalahanku ya Allah. Apa beda yang pertama Bapak Ibu? Pertama Allah katakan Rabbi fili, kita minta ampun kepada Allah. Allah itu Ghafurur Rahim. Sekarang kita minta ampun kepada Allah kesalahan-kesalahan yang kita dulu Bapak Ibu, Allah ganti dengan kebaikan. Itu beda dengan yang terakhir tadi Bapak Ibu ya. Rabbi warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa'fu anni Allah hapus kesalahan. Kalau Allah hapus kesalahan Bapak Ibu, indah nari ganti je kebaikan Bapak Ibu. Awaklah sanggup je tapi hapuslah kesalahan. Sebab Bapak Ibu menghapus kesalahan kau luar biasa banyak hebatnya Bapak Ibu ya. Luar biasa kalau lah diakui misalnya di papan tuli data catat nama kesalahan-kesalahan awak diakui itu nak ada kesalahan awak. Nak ada malu awak yang malaikat dia lah diakui dia awak kesalahan awak itu. Ya, memang luar biasa Bapak Ibu. Untuk itu kita lihat ya hebatnya Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah pada kita. Membaca dua sujud itu Bapak Ibu, antara dua sujud itu kita baca Rabbi pilih warhamni ini Bapak Ibu ya. Kan ada Bapak Ibu
Tak kala kita setelah selesai saat misalnya, tak boleh misalnya Bapak Ibu walaupun pemandangan itu tutup Bapak Ibu ya, tapi awak tahu pas orang wak kawat itu ada orang wak sagani masuk Bapak Ibu ya. Sehingga kita setelah salat, assalamualaikum buat jadi berdoa ada awak langsung sagan wak orang Bapak Ibu. Mungkin juga Bapak Ibu di rumah misalnya tak kala salat di rumah, awak misalnya sudah salat tuh kita ingat ada gorengan kita api itu masuk kompor kita matian lagi. Atau awak bisa nyamuk padi, adik kau hujan, awak serang salat nak jadi awak berdoa. Tapi awaklah berdoa dulu. Awaklah berdoa Bapak Ibu di antara dua sujud itu. Kalau sempat nanti kita tambah doa lebih bagus lagi. Tapi Allah telah siapkan kerangkanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita pahami ini dengan sebaik-baiknya, tidak kamu awak tidak salat. Awak jago waktu salat itu. Setelah waktu salat kita pergi salat, kita berdoa kepada Allah, doa-doa yang sangat luar biasa. Allah siapkan untuk kita. Dan doa hebatnya, sempurnanya agama Islam ini Bapak Ibu. Sangat sempurna, sangat sempurna. Kalau kita hayati, kita hayati dalam hidup dan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita kejar sedikit ampunan Allah itu Bapak Ibu, kata seperti yang dikatakan tadi kami malam tadi Bapak, wasari ila mafirati. Apa alasannya kita minta ampun? Katanya kita akan menilai iya Bapak Ibu. Salah satu yang kedua alasan kita untuk bagaimana kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Api rukuk sinak kalau apa mijan, apalagi api neraka Bapak Ibu ya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu neraka hawiyah? Api yang menyala-nyala. Itu alasan kita minta ampun. Rabbi fili warhamni kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu alasan kita Bapak Ibu. Tidak saja kita akan meninggal, tidak tahu masuk neraka itu loh. Api rokok sedang terpijak dan tak kau dah. Apalagi api yang menyala-nyala itu. Mudah-mudahan kami menyampaikan dan kita yang hadir semuanya bahagiakan hati kita dengan ibadah kepada Allah, dengan banyak-banyak salat Bapak Ibu. Tidak saja salat wajib, salat sunat kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sangat berguna bagi kami menyampaikan dan kita semuanya. Banyak maaf bila tu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.